Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Pradina dari kelas 10 Teknologi Laboratorium Medik SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Tugas proyek laporan PPT. Sebelum melanjutkan ke presentasi PPT tersebut, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina aw wa nasaraw ulaika ba'duhum awli ba'di walladzina amanu wa lahum yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansurukum fid dini fa'alaikumun nasru ilal ala qaumin ba'nahu miqat wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Rasul, menjalankan syariat, berhijrah dari negara kafir menuju ke negara Islam atau ke tempat di mana mereka dapat menyembah Allah dengan aman, dan berjuang dengan menggunakan harta dan jiwa mereka untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, dan orang-orang yang menampung mereka di tempat tinggal mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka. Orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang menolong mereka satu sama lain saling menolong dan membantu. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah tetapi tidak berhijrah dan dari negeri kafir ke negeri Islam, maka kalian tidak berkewajiban untuk menolong dan melindungi mereka sampai mereka berhijrah di jalan Allah. Jika mereka ditindas oleh orang-orang kafir, kemudian mereka meminta tolong kepada kalian, maka tolonglah mereka melawan musuh mereka. Kecuali apabila di antara kalian dan musuh mereka itu ada perjanjian damai yang tidak pernah mereka langgar. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Tidak ada satupun perbuatan kalian yang luput dari pengetahuannya, dan Dia akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan kalian. Bab pendahuluan. Latar belakang. Teknologi laboratorium medik adalah sebuah program studi yang mempelajari tentang bagaimana cara menjadi seorang tenaga kesehatan dan ilmuwan berketerampilan tinggi yang akan berkecimpungan di sarana kesehatan, yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan-bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Sarana kesehatan ini berbentuk laboratorium kesehatan seperti laboratorium proktologi, klinik yang memeriksa sampel berupa cairan tubuh manusia seperti darah, sputum, fekes, urin, likor, atau cairan otak, dan lain-lain. Untuk mendapatkan data atau hasil sebagai penegak diagnosa terhadap suatu penyakit. Cakupannya juga luas, meliputi pemeriksaan mikrobiologi, fungi, protozoa, cacing, sel-sel darah serta plasma, antigen, antibodi, hormon, enzim, glukosa, lipid, protein, dan elektrolit. Sejarahnya, laboratorium pertama kali dikenal sebagai dalam pembelajaran sains di Amerika Serikat. Pendidikan sains awalnya dianggap sebagai studi filsafat alam.
karena pengalaman yang ditemui di lingkungan hidup manusia dibawa ke bangku kuliah atau sepotong alam dibawa ke ruang kelas. Sebagai bahan pembelajaran, dari sini para pemimpin fase-fase awal di Amerika Serikat seperti Franklin dan Jefferson sangat menekan pentingnya pendidikan sains. Pendidikan sains memiliki hakikat aspek proses, produk, nilai, sikap, dan juga model. Itu sebabnya sains dalam ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang sistematik dari gejala-gejala alam. Hofbauer mendefinisikan pengertian tentang IPA sebagai systematic and formulate knowledge dealing with material phenomena and based mainly on observation and induction. Lalu pendidikan sains yang lebih dikenal dengan pendidikan IPA merupakan gabungan dari beberapa ilmu. Pendidikan IPA untuk menangani pendidikan khususnya jurusan IPA diantaranya fisika, kimia, dan biologi. Pendidikan sains dapat dikategorikan ilmu yang diolah untuk alam dan dimanfaatkan untuk kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk itu, materi yang dicangkup tidak lepas dari alam. Awalnya, pendidikan yang menggunakan laboratorium dan metode laboratorium tidak digunakan di Amerika Serikat sampai pertengahan abad ke-19. Sejarah pendidikan laboratorium memberitahu kita tentang perkembangannya. Meskipun ada laboratorium kimia baik di Amerika Serikat dan di Eropa, penggunaan laboratorium untuk tujuan pendidikan berasal dari Jerman. Ada laboratorium pendidikan pada akhir tahun 1700 di Amerika Serikat, tetapi pengaruh sarjana Jerman Justus van Liebig membuat pendidikan laboratorium jauh lebih luas. Setelah Perang Dunia Kedua, pertanyaan tentang penggunaan laboratorium untuk tujuan pendidikan menjadi luar biasa. Pada saat yang sama, pentingnya pendidikan sains kembali diakui. Diasumsikan bahwa laboratorium adalah salah satu metode pelajaran yang valid dan berharga dalam pendidikan sains. Struktur organisasi laboratorium. Guru fisika Ibu Ayu, guru kimia Ibu Eka, dan guru biologi Ibu Musa. Aturannya. Aturan-aturan tata tertib yang ada di laboratorium. Pertama, mempelajari metode yang akan dilakukan di laboratorium. Yang kedua, membaca buku manual. Yang ketiga, mengisi logbook sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium. Ketiga, menggunakan jas dan memakai sepatu tertutup. Yang kelima, menggunakan sarana keamanan seperti kacamata, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Yang keenam, memperhatikan keselamatan diri sendiri, orang lain, dan keamanan fasilitas laboratorium. Yang ketujuh, mengetahui penanggung jawab, petugas laboratorium, dan teman satu kerja di laboratorium. Yang ke-8, membersihkan dan merapikan alat-alat setelah digunakan. Yang ke-9, mengetahui tindakan awal jika terjadi emergensi. Yang ke-9, Yang ke-10, menyingkirkan semua barang dari api dan menggunakan alat-alat pemadam yang tersedia. Yang ke-11, memberi label yang jelas pada semua bagian bahan yang meliputi seperti nama bahan, informasi tentang keamanan, pemilik, tanggal dibuat, dan tanggal kadaluarsa. Yang ke-12, meletakkan bahan sesuai dengan standar keamanan bahan. Yang ke-13, menuliskan kerusakan alat yang digunakan. Yang ke-14, tidak meninggalkan alat bekerja sendiri. Yang ke-15, tidak diperkenankan makan, minum, merokok, dan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan di dalam laboratorium. Dan yang terakhir, tidak diperkenankan mengganggu praktikum kelas. Alat-alat pelindung diri laboratorium. Ada jas laboratorium.
Ketika bekerja di dalam laboratorium diharapkan menggunakan pelindung tubuh. Hal ini dimaksud untuk melindungi tubuh dari tumpahan bahan kimia atau api sebelum mengenai kulit pemakaiannya. Yang kedua ada pelindungan mata. Ketika bekerja di dalam laboratorium diharapkan menggunakan pelindung mata. Hal ini dimaksud untuk melindungi mata dari kecelakaan sebagai akibat dari tumpahan bahan kimia, uap kimia, dan radiasi. Pelindung kepala. Hal ini dimaksud untuk melindungi kepala dari kecelakaan laboratorium seperti terbentur oleh benda-benda yang terjatuh atau terlempar, resiko kepala keceduk, rambut terlilit, dan lain-lain. Yang keempat, ada perlindungan wajah. Hal ini dimaksud untuk melindungi wajah dari kecelakaan kerja seperti terkena percikan bahan-bahan kimia atau kecelakaan lainnya. Perlindungan wajah ini merupakan perlindungan yang berbeda dari yang lain karena perlindungan ini hampir sama dengan pelindung mata tetapi lebih spesial. Selanjutnya ada perlindungan kaki. Hal ini dimaksud untuk melindungi kaki dari basah, elektrostatik, terpleset, terpotong, dan tertusuk benda berjatuhan, percikan zat kimia, dan besi abrasi. Selanjutnya ada perlindungan tangan. Fungsinya, hal ini dimaksud untuk melindungi tangan dari memar, temperatur yang ekstrim, terpotong dan tertusuk, terbentur atau terpukul, zat kimia tersetrum infeksi kulit, sakit, atau kontaminasi. Perlindungan pernafasan. Ini digunakan untuk hidung atau pernapasan. Kontaminasi bahan kimia yang paling sering masuk ke dalam tubuh manusia adalah lewat pernapasan. Banyak sekali partikel-partikel udara, debu, uap, dan gas yang dapat membahayakan pernapasan. Selanjutnya ada perlindungan pendengaran. Diharapkan menggunakan pelindung telinga atau pendengaran. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi telinga dari bahan-bahan kimia atau serpihan agar tidak masuk ke dalam telinga pemakai. Selain itu menjaga gendang telinga pemakai dari kebisingan agar tidak merusak gendang telinganya. Materi selanjutnya ada deskripsi alat-alat laboratorium. Pertama, gelas ukur. Fungsinya sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Yang kedua ada tabung reaksi. Fungsinya adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang ketiga ada labu ukur. Labu ukur ini biasa disebut dengan volumetric flux atau labu takar, adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Fungsinya untuk mencampur dan mengukur dan menyimpan cairan. Dan selanjutnya yang kelima ada gelas beker. Gelas ini sering disebut gelas piala atau gelas kimia yang berfungsi sebagai penampungan. Selanjutnya yang keenam ada pipet tetes. Digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Selanjutnya ada pipet volume. Pipet volume ini bisa disebut dengan pipet gondok. Berbeda dengan pipet tetes, pipet volume memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Selanjutnya ada pipet ukur. Fungsinya untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Yang ke-9 ada rak tabung reaksi. Fungsinya sebagai tempat penyimpan tabung reaksi,
mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Yang ke-10 ada kawat nikron, fungsinya adalah untuk mengidentifikasi zat secara uji nyali. Yang ke-11 ada buret. Alat yang berbentuk silindris memanjang ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presis tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Yang ke-12 ada kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. Dan yang terakhir ada filler. Alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Deskripsi alat-alat yang digunakan untuk pemisahan campuran. Yang pertama ada dekantasi. Metode ini berfungsi untuk memisahkan cairan dan padatan. Dan yang kedua ada evaporasi. Metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya disebut dengan evaporasi. Contoh, larutan garam. Larutan dipanaskan secara perlahan-lahan dengan uap air. Selama pemanasan, air dibiarkan menguap secara perlahan hingga habis dan meninggalkan kristal garam sebagai residu dan penguapan air saat siklus hujan. Dan yang ketiga ada filtrasi. Filtrasi merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk menyimpan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring berdasarkan acuan ukuran pada partikel. Contoh, salah satu bubuk kelapa dengan santan atau bubuk kopi dengan udara dan ruangan atau menyaring pasir dan udara. Yang keempat ada sentrifugasi. Metode yang satu ini dilakukan sebagai pengganti filtrasi bila partikel padatan sangat halus serta jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas dalam memisahkan sel-sel darah serta sel-sel secara luas dalam memisahkan sel-sel darah serta sel-sel darah putih dari plasma darah. Contoh, pemisahan bubuk kapur dari air, pemisahan susu menjadi susu krim dan susu skim, pemisahan komponen urin dari darah dalam analisis forensik. Yang kelima ada ekstraksi. Fungsinya biasanya dilakukan untuk mengambil sari dari suatu tumbuhan. Contoh, proses dalam pembuatan minyak kayu putih, minyak sirih dari daun cengkeh, untuk proses ekstraksi minyak kayu putih. Yang keenam ada distilasi, merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutan berdasarkan perbedaan titik didih. Apabila larutan dipanaskan, menjadikan komponen titik didihnya yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Contoh, pemisahan air tawar dan air laut, pembuatan etanol dan alkohol, dan proses pemisahan minyak bumi. Selanjutnya, corong pisah. Campuran dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan bisa dipisahkan dengan corong pisah lalu didiamkan selama beberapa saat sampai membentuk dua lapisan terpisah. Contoh, corong pisah memisahkan air dan minyak. Yang ke-8 ada kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan kertas terhadap zat-zat yang ingin dipisah. Contoh, yang pertama menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan apabila baik untuk dikonsumsi. Yang kedua, menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen seperti surat, cek, dan giro. Dan yang terakhir, menguji apakah terdapat obat terlarang dalam urin atlet. Rekristalisasi, ini yang ke-9. Kristalisasi adalah pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat larut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Contoh, pembuatan garam oleh para penambang di tepi pantai hanya dengan menggunakan penguapan alami. Yang terakhir ada sublimasi.
Sublimasi adalah pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat padat yang menyublim. Contoh, memisahkan pasir dari kapur baru. Nah, ini deskripsi teks penggunaan alat di laboratorium. Kesimpulan, dari semua PPT di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Alat yang digunakan dalam melakukan praktikum ada gelas kimia, gelas ukur, tabung reaksi, Erlenmeyer, pipet tetes, sentrifug, pipet volume, pipet ukur, kaki 3, rak tabung reaksi, kawat nikrom, buret, kondensor, dan filler. Yang kedua, alat yang digunakan dalam pemisahan campuran ada dekantasi, evaporasi, filtrasi, sentrifugasi, ekstraksi, destilasi, corong pisah, kromatografi, kristelisasi, dan sublimasi. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan untuk melindungi diri ketika memasuki lab laboratorium. Ada jas lab, kacamata pelindung, helm pengaman, pelindung wajah, sepatu, sarung tangan, masker, dan pelindungan pendengaran. Yang keempat, masing-masing alat praktikum memiliki fungsi dan penggunaan yang berbeda-beda saat melakukan praktek, percobaan, terutama jika hasil yang diharapkan berupa data akurat membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Seringkali kita membutuhkan alat bantu untuk mendapatkan ketelitian yang diharapkan. Peralatan yang digunakan dalam pengawasan biasanya digunakan untuk menyimpan objek-objek yang ukurannya tidak dapat diamat langsung oleh indera manusia. Penggunaan alat-alat terutama pengamatan harus dilakukan secara hati-hati agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, terutama peralatan laboratorium. Dalam menggunakan peralatan laboratorium, kamu memiliki keterampilan, kecepatan, dan ketelitian agar diperoleh data yang akurat.